Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang Ustazah banggakan. Hari ini Ustazah akan bercerita sedikit tentang eh, Hari Raya Idul Adha. Apakah kalian tahu sekarang kita sudah masuk kepada bulan Zulhijjah? Iya, betul sekali. Bulan Zulhijjah di dalam penanggalan kalender Hijriyah, dia itu termasuk pada bulan yang ke-10. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai salah satu bulan mulia dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan itu tentunya kalian masih ingat ya, Ustazah pernah ajarkan ada Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Masing-masing bulan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya. Nah, spesial di bulan Zulhijjah, Allah memberikan umat Islam hari raya kedua, yaitu hari raya kurban, atau ada yang menyebutnya Idul Adha, atau ada juga yang menyebutnya hari raya besar gitu ya. Kalau orang Jawa menyebutnya hari raya besar. Nah, di sini di bulan ini kita akan melakukan satu ibadah yang sangat besar yang terinspirasi dari cerita keluarga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, seperti yang sudah kita ketahui, beliau adalah seorang nabi yang sangat mulia. Beliau adalah nenek moyang dari nabi kita yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari keturunan-keturunan Nabi Ibrahim inilah lahir Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang termasuk dalam ulul azmi, yang mempunyai keutamaan juga karena kesabaran atas cobaan yang sangat besar diberikan kepada beliau. Salah satunya adalah ketika beliau berusia sudah lanjut atau sudah tua, beliau belum juga dikaruniai seorang anak. Jadi sampai tua, Nabi Ibrahim itu tidak memiliki anak gitu dari ibu Sarah. Kemudian beliau menikah dengan ibu Hajar. Dengan ibu Hajar, beliau akhirnya dikaruniai Allah seorang anak yang tampan, yang baik, yang solih, yang diberi nama Nabi Ismail. Nah, karena beliau lama tidak mempunyai anak, tentunya Nabi Ismail yang masih menjadi satu-satunya anaknya Nabi Ibrahim, karena nanti Nabi Ibrahim mempunyai anak lagi bernama Nabi Ishak ya. Tapi sebelum Nabi Ishak lahir, Nabi Ismail ini satu-satunya anak beliau. Nah, Nabi Ismail ini adalah salah satu cobaan beliau yang terbesar. Apa maksudnya? Jadi suatu ketika Allah menurunkan firman kepada Nabi Ibrahim, dia diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Coba bayangin, gimana perasaan Nabi Ibrahim yang memiliki hanya satu-satunya anak, tapi oleh Allah diperintah untuk mengorbankannya. Apakah hal itu bukan merupakan suatu yang sangat besar? Tentu saja itu sangat mengguncang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sampai-sampai sedih dan takut atau gelisah bagaimana caranya menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail yang sangat dia sayangi itu. Namun subhanallah, Nabi Ismail dengan kesalihannya, dengan kerendahan hatinya, dengan ketaatannya kepada ayah ibunya serta kepada Allah Tuhannya, Nabi Ismail pun menyatakan bersedia untuk dikorbankan karena ini adalah perintah Allah. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahku untuk mengorbankanmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku." Kaget ya tentunya Nabi Ismail, kaget sekali. Namun Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku yang kucintai, jika walaupun ini berat, namun jika ini adalah perintah dari Allah Tuhanku yang lebih kucintai, maka aku bersedia untuk melakukannya." Subhanallah, Masya Allah. Nah, kemudian pergilah anak dan bapak ini ke suatu tempat begitu ya untuk melaksanakan kurban tersebut. Namun bukannya lancar saja perjalanannya, di tengah jalan itu beliau berdua digoda dan diganggu oleh setan yang laknat ya. Jadi setan ini menggoda supaya Nabi Ibrahim tidak jadi melakukan perintah Allah gitu kan, untuk melemahkan hatinya. Akhirnya ya setelah dibujuk-bujuk, Nabi Ibrahim dan Ismail ternyata tidak menyerah. Beliau malah melempar setan itu dengan batu. Datang lagi setannya, dilempar lagi dengan batu. Inilah sejarah melempar jumroh di dalam ibadah haji.
Kemudian sampailah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail di satu lembah yang sudah ditentukan untuk melakukan sebuah pengorbanan ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap dengan mengasah pisaunya yang sangat tajam. Kemudian ada firman datang, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku, ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Nah, begitulah Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Ibrahim. Dan akhirnya sebuah cahaya turun kilatan ya. Kemudian turunlah sebuah domba, seekor domba yang sangat putih, gemuk ya. Dan itu adalah domba dari surga untuk menggantikan Nabi Ismail yang akan dikurbankan. Nah, di masa kini kita tidak perlu mencontoh Nabi Ibrahim ya, mengorbankan anaknya sendiri. Tapi Allah sudah memberikan syariat melalui Nabi Muhammad bahwa kurban itu bisa dilakukan dengan menyembelih hewan-hewan ternak yang sudah ditentukan dalam syariat. Misalnya apa? Kambing, sapi, unta, dan lain-lain. Jadi kalau hewan-hewan inilah yang akan dikurbankan ayah ibu kita jika sudah memasuki hari raya Idul Adha. Ustazah pengen tahu nih, salah satu dari kalian ada nggak sih keluarganya yang mau yang berkurban? Nanti kita coba laporan ya ke ustadz-ustadzah masing-masing. Terakhir, Ustazah ingin berpesan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Nah, sekarang ini sudah masuk bulan Zulhijjah, hari ke-3 insya Allah ya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada 10 yang Allah sangat cintai yang utama, yaitu yang dimaksud adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Mengapa sangat dicintai? Karena memang beribadah pada 10 hari ini keutamaan pahalanya sangat besar ya. Seperti apa misalnya? Yang pertama, membaca takbir, tahlil, dan juga tahmid. Ini adalah bacaan yang sangat disarankan di 10 hari terakhir. Jadi meskipun belum dekat dengan hari raya, kita harus mengucapkan ini. Kalian pasti sudah hafal. Dengarkan ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu adalah bacaan takbir ya, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan juga tahmid atau walhamd itu tadi. Jadi, keutamaan membaca tiga bacaan ini di 10 hari terakhir itu sangat besar. Jadi meskipun kita sedang duduk-duduk, kita sedang berdiri, sedang bermain, kita terus melafalkan ini nanti sampai di hari ke-10, sampai kita memasuki hari raya Idul Adha. Nanti kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Amalan utama selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah berpuasa Arafah. Puasa hari Arafah itu adalah puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi seandainya sekarang ini sedang ada ibadah haji, namun sayang ya kita sekarang sedang ada pandemi, jadi tidak ada ibadah haji digelar di sana karena untuk kebaikan kita semua. Jadi seharusnya pada tanggal 9 itu Bapak Ibu yang sedang berhaji, mereka sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Nah, pada tanggal 9 itulah kita diperintahkan untuk berpuasa. Pahalanya besar sekali. Pahalanya adalah dosa kita 1 tahun yang lalu dan dosa kita 1 tahun yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Ya, Masya Allah. Keutamanya sangat banyak di bulan Zulhijjah ini. Jadi, kita coba pilih ya setelah ini. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan amal ibadah apapun di bulan Zulhijjah 10 hari pertama terutama akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda seperti kalau kita melakukannya di bulan Ramadan. Jadi ini juga sangat utama. Jadi misalnya teman-teman nih, anak-anakku yang di Madinah, kalian sangat menyukai bersodakoh, maka sodakoh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakan pahalanya. Misalnya lagi kalian suka sekali sholat rawatib, sholat sunnah ba'da maghrib, atau sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi sebelum subuh kalian senang sekali melakukan sholat sunnah itu atau ibadah-ibadah sunnah yang lain, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jadi kalian coba pilih ya, ibadah mana yang kalian sukai,
yang akan kalian jadikan ibadah yang utama di 10 hari terakhir ini. Misalnya, apakah kalian lebih suka bertakbir, tahmid, dan tahlil tadi? Atau ya takbiran ya kalau kita bilang ya. Atau apakah kalian lebih suka bersodako? Atau kalian aku ingin sekarang aku menjadi orang yang lebih baik dalam hal puasa sunnah ya, Senin Kamis misalnya. Atau aku ingin mulai rutin dan rajin melakukan sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang biasanya cuma 2 rakaat, aku tambah menjadi 8 atau sampai 12 misalnya. Jadi kalian pilih ibadah favorit kalian ya, nanti coba kalian laporkan kepada ustadz dan ustadzah di grup boleh ya. Jadi insya Allah seperti itu yang ustadzah mau sampaikan. Pesan ustadzah, kalian anak-anak muslim harus memahami apa itu keutamaan bulan di dalam Islam, terutama bulan Zulhijjah supaya kita semakin hari kita menjadi anak-anak yang semakin solih dan semakin disayang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita disayang oleh Allah dan Rasulnya, tentu saja ayah dan ibu kita makin sayang sama kita, teman-teman kita pun makin sayang sama kita. Insya Allah seperti itu ya. Jadi ingat, pilih salah satu ibadah favorit kalian untuk kalian lakukan di 10 hari terakhir ini. Ajak juga ayah, ibu, kakak, adik, dan keluarga kita semua yang ada di rumah untuk melakukannya bersama-sama. Insya Allah lebih berkah. Jadi seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.